Selamat siang, teman-teman. Perkenankan, saya di sini bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan sosial dalam globalisasi. Kelompok ini terdiri atas saya, Ignatius Lina Nusantara, Dimas Satria Putra Ogianto, dan Gamaliel Jeren Prasetyo. Ya, ini adalah daftar isi dari presentasi kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi menurut para ahli, lalu pengertian globalisasi secara umum, kemudian ciri-ciri globalisasi, teori globalisasi, respon masyarakat terhadap globalisasi, dampak dari globalisasi, pengaruh dari globalisasi, dan masalah pada globalisasi. Di akhir nanti juga ada pertanyaan dari kami para anggota kelompok. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian menurut para ahli. Pengertian sosiologi di sini akan dibahas oleh Selo Sumarjan, Lawrence E. Rothenberg, dan Albro. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Sedangkan menurut Lawrence E. Rothenberg, percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Lalu yang ketiga, menurut Albro, globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat dunia tunggal dunia. Lalu ini adalah pengertian globalisasi secara umum. Globalisasi adalah hubungan antara masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri globalisasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu perubahan konstelasi ruang dan waktu. Pada bagian ini, perkembangan barang-barang elektronik menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi dengan cepat. Contoh saja seperti ilustrasi, kita bisa mendapatkan gadget atau alat teknologi yang mudah di mana saja. Lalu pergerakan massa turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Bisa kita bayangkan berapa ribu orang melakukan perjalanan antar negara, antar daerah, yang itu juga membawa budaya yang berbeda, lalu juga membawakan suasana yang berbeda, dan akan berdampak pada hidup masyarakat yang didatanginya. Lalu ketergantungan pasar dan produksi ekonomi. Pasar dan produksi ekonomi yang negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Jadi di sini kita akan melihat banyak sekali adanya negara-negara yang saling tergantung atau saling membutuhkan karena memiliki komoditas yang berbeda antar negara. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah peningkatan interaksi kultural. Melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, transmisi berita, dan olahraga internasional, saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode cara berpakaian, literatur, dan makanan yang kita juga dapatkan karena interaksi kultural. Lalu meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, dan inflasi regional. Globalisasi tidak hanya memberikan dampak yang baik, tapi juga ada yang negatif, dan nanti kita akan melihat apa saja dampak-dampak dari globalisasi ini. Tapi di sini kita sudah dijelaskan bahwa meningkatnya masalah bersama merupakan ciri-ciri dari sebuah globalisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu teori-teori globalisasi. Nah, yang pertama harus kita ketahui bahwa para globalis itu percaya bahwa globalisasi adalah suatu kenyataan yang memiliki suatu konsekuensi nyata terhadap bagaimana seseorang dan suatu lembaga di seluruh dunia berjalan. Nah, untuk teori ini sendiri terdapat 4 teori. Teori yang pertama yaitu globalis, positif, dan optimis. Nah, pada teori ini, mereka menanggapi bahwa dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat yang toleran dan bertanggung jawab. Jadi untuk orang-orang yang menganut paham globalisasi positif dan optimis, mereka menganggap bahwa adanya globalisasi membuat manusia lebih berkembang dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena sifat
individu itu menjadi lebih toleran dan lebih manusiawi kalau bisa kita bilang, karena mereka akan harus bertanggung jawab akan segala hal yang mereka lakukan. Selanjutnya, globalisasi pesimis. Globalisasi pesimis adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut membentuk penjajahan Barat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen. Beberapa dari mereka itu kemudian membentuk suatu kelompok yang menentang globalisasi. Nah, untuk globalisasi pesimis ini biasanya itu terjadi pada golongan-golongan atau orang-orang yang memang secara langsung menjadi saksi sejarah dari tindakan kolonialisme, di mana mereka menganggap adanya globalisasi adalah suatu perubahan yang terjadi uh, akibat penjajahan tersebut, sehingga mereka menolak akan adanya penjajahan kembali seperti sedia kala, sehingga mereka selalu menolak adanya suatu globalisasi. Teori yang berikutnya adalah teori pra-tradisionalis. Untuk pra-tradisionalis, orang-orang ini tidak percaya bahwa globalisasi itu sedang terjadi di masyarakat. Mereka itu berpendapat bahwa fenomena ini adalah suatu mitos atau jika memang terjadi itu tidak perlu dibesar-besarkan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang jika dibilang itu adalah penganut paham kapitalis dan mereka itu merasa bahwa kegiatan globalisasi ini terjadi hanya karena adanya evolusi pada teori kapitalisme tersebut. Nah, biasanya para tradisionalis ini dianut oleh orang-orang Barat, kan yang memang pada dasarnya itu mereka dari dulu sudah menganut paham kapitalisme. Selanjutnya, para transformasionalis. Berbeda dengan para globalis dan tradisionalis. Kalau mereka itu setuju bahwa globalisasi itu memang sedang terjadi dan cukup bodoh jika seseorang itu menyangkal adanya konsep globalisasi ini. Nah, tetapi yang mereka tekankan di sini adalah setiap orang tuh harus memahami bahwa globalisasi merupakan suatu seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Nah, mereka tuh menekankan bahwa globalisasi itu tidak bisa kita lihat dan kita rasakan secara langsung, melainkan itu terjadi di suatu dimensi yang mereka anggap itu kita tidak bisa menyentuhnya atau tidak terjadi secara langsung. Selanjutnya, respon dari masyarakat terhadap globalisasi. Untuk respon, pasti hanya akan ada dua, yaitu menerima dan tidak menerima atau kurang menerima. Menerima sendiri. Nah, masyarakat itu mendukung ada globalisasi karena ini membuat kehidupan mereka tuh menjadi jauh lebih sejahtera dan dapat melahirkan berbagai inovasi-inovasi baru yang cukup membantu kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, orang-orang yang menerima di sini mereka menganggap ada globalisasi itu mampu membuat mereka menjadi suatu individu yang jauh lebih baik lagi, baik dari bidang tindakan dan juga dalam bidang pemikiran mereka, sehingga mereka menjadi suatu individu yang cukup berkembang di berbagai hal. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang kurang menerima itu, mereka itu rata-rata menilai globalisasi itu dapat menimbulkan suatu masalah-masalah seperti masalah sosial, konflik, maupun ketidakadilan sosial. Hal ini kita bisa melihat sebagai adanya globalisasi, media sosial itu sekarang paling banyak digunakan dan tidak sedikit orang-orang yang sering mengujarkan ujaran kebencian melalui media-media sosial itu, sehingga orang-orang yang merasa ini adalah suatu dampak negatif yang terjadi karena ada globalisasi itu dan kita harus menolaknya. Selanjutnya adalah dampak dari globalisasi. Untuk dampak juga hanya ada dua. Yang pertama dampak negatif dan kedua positif. Nah, untuk dampak negatifnya yang paling terlihat adalah culture shock. Culture shock sendiri adalah suatu guncangan budaya yang merupakan ketidaksesuaian suatu unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Hal ini kita bisa melihat sebagai contoh. Masyarakat Baduy yang notabene mereka tidak kenal dengan namanya teknologi seperti handphone ataupun kendaraan bermotor, mereka menyadari ketika adanya barang-barang tersebut mereka tidak bisa menggunakannya dan mereka menganggap itu adalah suatu hal yang aneh karena memang mereka tidak pernah menggunakan itu dan tidak tahu caranya begitu.
Nah, lalu dampak negatif yang lain kita bisa lihat yaitu adanya urbanisasi, kesenjangan sosial, pencemaran, dan juga tindak kriminalitas yang besar. Nah, untuk dampak positifnya sendiri kita bisa melihat seseorang bisa jauh lebih memperkaya diri. Hari ini kita lihat ketika misalnya suatu pedagang kaki lima yang notabene hanya berjualan dengan membawa jualannya di punggungnya itu sekarang sudah tidak lagi melakukan hal tersebut. Dia sekarang menjual dagangannya melalui berbagai platform online yang dimana mereka jauh lebih gampang dan membuat si penjual tersebut jadi lebih cepat kaya gitu karena bisa memasarkan kemana saja. Selanjutnya etos kerja dan juga kemampuan SDM. Nah, kita bisa melihat adanya globalisasi itu membuat cara berpikir manusia itu menjadi lebih maju dan menjadi jauh lebih inovatif. Sehingga untuk hal-hal seperti kerjaan mereka jauh lebih berkembang. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh dari globalisasi. Yang pertama dari bidang ekonomi. Globalisasi sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan perdagangan, serta sistem perniagaan secara luas yang bisa dilakukan dengan ekspor-impor antar negara. Yang pertama, menjamurnya pembangunan. Supermarket yang didirikan di tengah masyarakat, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu singkat dengan patokan harga yang sudah disesuaikan oleh warga pasar dunia. Hal ini tentu akan mengakibatkan eh, kesetaraan dan juga keadilan ya bagi masyarakat agar tidak ada eh, harga yang timpang antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian adanya aktivitas ekspor dan impor di dalam negeri yang semakin berkembang dan maju. Apalagi saat ini Indonesia telah mampu memproduksi produk sendiri yang sudah diekspor ke luar negeri. Globalisasi membantu dalam proses produksi dan juga dalam proses komunikasi antar negara dalam penjualan barang tersebut. Ya, selanjutnya dalam bidang politik. Globalisasi dalam bidang politik merupakan kebijakan negara yang telah ditetapkan secara tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan lain yang ada pada tingkat regional serta internasional tanpa adanya organisasi dunia. PBB menjadi wadah untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Dapat menyebabkan negara yang satu dengan negara yang lainnya saling mempererat tali persaudaraan melalui kerjasama dalam bidang politik yang saling menguntungkan satu sama lain. Ya, selanjutnya dalam bidang informasi dan juga komunikasi. Globalisasi dalam bidang ini telah menghasilkan suatu perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang cepat menyebar dan juga merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara bebas. Adanya informasi yang cepat menyebar ke seluruh daerah yang ada di dalam negeri melalui pemberitaan surat kabar, majalah, televisi, internet, handphone, sehingga masyarakat yang tadinya belum mengetahui dan memahami sesuatu akhirnya mampu memahami segalanya. Ya, kemudian dalam bidang ideologi. Globalisasi menyebabkan berkembangnya sebuah ajaran dan paham macam ideologi asing pada negara-negara di dunia yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, berpendapat, dan dapat merubah perilaku negara lain. Masuknya bahasa asing menjadi modal sebagai peningkatan kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan menguntungkan bagi lembaga yang membutuhkan sumber daya masyarakat yang mampu berbahasa asing, sehingga dapat memudahkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai di dalam hidup bermasyarakat yang seharusnya tetap dilandasi gotong royong antar satu sama lain. Kemudian muncul masalah dalam globalisasi. Yang pertama, kependudukan. Perpindahan penduduk yang mulanya hanya sebatas antar wilayah dalam suatu negara, kini telah berkembang menjadi perpindahan dari suatu negara ke negara lain semenjak terjadinya globalisasi. Terlebih adanya teknologi canggih yang memudahkan penduduk untuk melakukan mobilisasi dan juga komunikasi antar negara. Selanjutnya adalah human trafficking, yaitu perdagangan manusia dengan bentuk jual beli dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran, perbudakan, atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan organ tubuh manusia yang tersebar di beberapa web-web di luar sana. Kemudian cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet
internet umumnya disebut sebagai kejahatan internet atau cybercrime. Ya, kemudian ini merupakan pertanyaan dari kami bertiga, dari Dimas Satria. Apa saja yang membedakan ciri menciptakan suatu masalah di antara globalisasi dan masa lalu selain jenis dan juga masalahnya? Kemudian dari saya itu Gamal Deren, apa cara yang paling tepat dalam menangani atau mengubah konsep berpikir seseorang yang mempercayai prinsip globalisasi pesimis? Kemudian yang terakhir dari Ignatius Lintang, dalam sosiologi, apakah globalisasi menjadi suatu isu yang berdampak negatif atau hanya menjadi suatu isu lain yang harus diteliti dan tidak memerlukan solusi? Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton.